Hai Tribuners, jangan sampai ketinggalan live di Mojok Tribun Jambi di 3 sosial media kita di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan pastinya dengan para narasumber yang kece abis, yang luar biasa, dan tentunya dengan hostnya juga yang luar biasa. Hai Tribuners, jangan sampai ketinggalan live di Mojok Tribun Jambi di 3 sosial media kita di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan pastinya dengan para narasumber yang kece abis, yang luar biasa, dan tentunya dengan hostnya juga yang luar biasa. Hai Tribuners, jangan sampai ketinggalan live di Mojok Tribun Jambi di 3 sosial media kita di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan pastinya dengan para narasumber yang kece abis, yang luar biasa, dan tentunya dengan hostnya juga yang luar biasa. Lihat ini Bu, tabungan saya. Tiap bulan untungnya 200%. Ibu nggak perlu ragu lagi. Daripada uangnya ditaruh di bawah bantal, mending diinvestasikan ke agrobisnis. Untungnya nih Bu, berlipat-lipat. Bener juga ya. Sudah untungnya berlipat-lipat, cepet lagi. Kalau begitu, suami saya bisa terkaget-kaget karena lihat uang saya jauh lebih banyak daripada uang gajinya tiap bulan. Jangan khawatir Bu, no worries, ini legal. Lihat, Ada nomor siupnya kan? Fotokopi surat-surat yang lain juga ada kalau mau lihat. Wah, berarti aman dong. Aman. Berapa setoran pertamanya kalau boleh saya tahu? oke, saya tunjukkan ya Bu ya. Ingat, hati-hati dalam memilih investasi. Jangan mudah tergiur bila ada yang menawarkan produk investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Anda berhak dan harus meminta perusahaan tersebut menunjukkan izin yang mereka miliki dari otoritas berwenang. Ingat, surat izin perdagangan atau izin penanaman modal bukanlah izin untuk menawarkan produk investasi. Pastikan perusahaan investasi Anda memiliki izin usaha, juga izin mengelola dan menghimpun dana masyarakat dari otoritas berwenang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan konsumen OJK di kode area Anda 50655. Cerdaslah mengelola uang Anda dengan cara Sikabi. S. Simpan uang di bank. I. Investasikan uang Anda di reksadana. K. Kembangkan aset melalui pasar modal. A. Alihkan risiko melalui asuransi. P. Pinjam sesuai kebutuhan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi lembaga jasa keuangan terdekat. Atau bila Anda ingin memperoleh informasi tentang lembaga jasa keuangan yang terdaftar, hubungi otoritas jasa keuangan melalui layanan konsumen OJK di kode area Anda 50655. Lihat ini Bu, tabungan saya. Tiap bulan untungnya 200%. Ibu nggak perlu ragu lagi. Daripada uang... Oke Tribuners, kembali lagi kita dalam Mojok Tribun Jambi bertajuk Awas Tergiur Investasi Insan. Kembali bersama kita Bapak Endang Nuryadin dan Bapak AKBP Ilian Chandra. Kita mendapat pertanyaan ini dari para netizen yang masuk ke dalam sosial media Tribun Jambi. Ada dari Oci Mocan. Ini pertanyaannya ke Pak Endang. Di Facebook masih banyak investasi dengan motif serupa. Apakah OJK pernah mencarinya di Facebook? Ini memang tugasnya OJK untuk cari-cari itu, Pak? Oh iya, enggak, bukan tugas OJK itu. Tapi kita ada Satgas Waspada Investasi, SWI, baik di pusat maupun di daerah. Nah, kita ada upaya preventif. Kadang-kadang tim kita juga mencari-cari. Di samping juga ada laporan. Ada laporan belum begitu meledak. Biasanya sama Polda kita panggil ini supaya jangan kita panggil usahanya jelas atau tidak, sesuai dengan izin atau tidak, supaya jangan menimbulkan korban yang lebih banyak. Dan itu SWI itu makanya hampir setiap bulan
memberikan siaran pers, menginformasikan jenis-jenis investasi yang tidak jelas ilegal. Sebagai contoh ya, waktu terakhir itu melalui siaran persnya SWI di bulan Januari ya 2021 mengumumkan 133 fintech, peer-to-peer lending, dan 14 identitas penawaran investasi tanpa izin. Nah itu langkah-langkah preventif. Artinya mereka SWI loh, Satuan Tugas Waspada Investasi, bukan OJK, ini satgasnya. Gabungan ya? Itu Iya. berbagai macam instansi. Iya. Nah itu melakukan upaya preventif tadi. Jadi mencegah gitu ya. Dia bagian dari OJK atau Bukan, terpisah? bukan. Oh. Jadi Satgas itu salah satu anggotanya ada OJK, ada kepolisian, ada kejaksaan, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya yang terima. Ada 13 lembaga negara. Ya. Nah, itu yang melakukan penelitian, salah satu upaya preventif. Bisa penelitian aktif anggota SWI ataupun dari laporan yang belum meledak begitu. Nah, itu yang upaya yang dilakukan perlindungan kepada masyarakat. Ini yang dipublikasikan di bulan Januari Iya. itu ada yang terdeteksi di Jambi, Pak? Oh, kalau itu biasanya kalau melalui online itu kan bersifat nasional ya. Nasional. Ya mungkin salah satu yang Fitup tadi kan mungkin ada juga yang korbannya Di Jambi. masyarakat di Jambi. Ya. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan untuk Pak Ilian ini, Pak. Iya. Dari Farhan Syuhada masuk ke YouTube Tribun Jambi. Mungkin korban mungkin nih Pak ya. Iya, Dia mohon informasi bagaimana perkembangan tindak lanjut dari penanganan korban SR ini, apa sudah ada titik terang? Ya, jadi untuk penanganan proses penyelidikannya, kita sudah menerima laporan, membuat laporan polisi, ya. Kemudian kita tadi sudah koordinasi ke bank terkait, tentunya meminta blokir, kemudian juga ke PPATK, nanti meminta untuk informasi analisa transaksi keuangannya, ya. Kemudian kita memastikan untuk webnya sudah terblokir. Nah, terhadap korban kita sudah membuat layanan ya pengaduan, silakan melaporkan. Kalau yang belum melapor bisa datang langsung, bisa melalui telepon, dan nomor teleponnya sudah kita berikan dan kita sosialisasikan juga ke Polres-Polres jajaran gitu. Jadi prosesnya masih dalam proses penyelidikan gitu. Jadi perkembangan selanjutnya bisa mereka menghubungi nomor kontak yang Bapak sampaikan tadi ya? Ada ya, bisa. Oke. Kemudian juga ini pertanyaannya, kalau masih ada kasus ini ke depannya, mana yang harus didahulukan? Apakah melapor ke polisi dulu atau ke OJK dulu? OJK juga nggak relevan Pak ya? Iya. Kalau gitu. Baiknya bagaimana ini kalau seandainya merasa menjadi korban seperti ini, apa yang harus dilakukan? Mumpung mungkin aplikasinya masih online gitu Pak ya? Ya kalau umpamanya menjadi korban, ya segera melapor. Ya seyogyanya ke Polda dulu lah ya. Silakan melaporkan ke Polda, walaupun yang sebelum-sebelumnya sudah melapor, pasti kita tidak lanjutin gitu. Ya, terakhir nih ke Pak Endang, ini tips untuk masyarakat yang mau berinvestasi agar tidak lagi tertipu. Ya hal yang paling gampang, sudahlah, berinvestasilah ke lembaga yang mendapat izin OJK, yang udah jelas. Usaha yang pasti-pasti aja lah Pak. Pastilah. Non-bank, pegadaian, ataupun pasar modal. Jadi kalau ada yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko, udahlah jangan percaya. Ya, seperti tadi, per hari 5% serisa. Per hari loh. Berarti sebulan kali 30, 150%. Usaha apa? Nggak ada risiko lagi dia cerita. Mengumbar janji nggak ada risiko. Kemudian usahanya nggak jelas gitu kan. Kemudian apalagi sistemnya disuruh membawa anggota lagi, dipancing, membawa utang dapat komisi.
kemudian diimingi bunga-bunga yang tinggi. Kadang-kadang untuk meyakinkan, membawa tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan lain sebagainya. Untuk meyakinkan ya. Meyakinkan. Ya udah. Jadi tadi kepada yang dijelaskan oleh adik-adik kita Duta Inklusi Keuangan, prinsip 2R udah rumus yang bagus. Pertama, cek legalitasnya, yang kedua logis, layak, tidak bagi hasilnya. Itu aja tips buat masyarakat. Kalau ada keuntungan yang tidak masuk akal, udahlah, tidak usah percaya gitu. Itu aja. Ya. Oke, Tribuners, hampir 1 jam lebih ya kita berbincang tentang praktik investasi ilegal ini. Kita berharap semoga dari perbincangan ini semakin mencerahkan bagi warga Provinsi Jambi khususnya dalam hati-hati ke depannya untuk berinvestasi. Kemudian kepada yang tidak menjadi korban, kita harapkan juga mempunyai lebih berani untuk mengingatkan kepada kawan-kawannya supaya jangan terjebak lagi dengan hal seperti ini. Ini kita himbau kepada semuanya, baik media massa, baik dari kepolisian, baik dari OJK maupun masyarakat pada umumnya. Yang kita khawatirkan janganlah kasus-kasus seperti ini pada akhirnya menyebabkan orang menjadi khawatir, menjadi takut berinvestasi, karena salah satu penggerak ekonomi itu adalah investasi. Di saat pemerintah tengah menggalakkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Pak Endang, terima kasih banyak Pak Yulian. Kami permisi, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.